Halo, selamat pagi Kak Enggar dan kakak-kakak Asdos sekalian. Nah, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang psikologi sosial. Di kelompok 10 ada teman-teman saya yang bernama Cantika Berlian Kusuma, ada Jonathan Ken Setianto, ada Alexander Rainer Sadli, itu saya sendiri, ada Ignatius Agung Pradana, ada Friska Natali Angelina, ada Rial Kokap Dawid, dan ada juga Fani Tabita Kusri. Kognisi sosial. Psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang berpikir, mempengaruhi, dan berhubungan dengan orang lain. Kognisi sosial adalah bidang psikologi sosial yang mengeksplorasi bagaimana orang memilih, menafsirkan, mengingat, dan menggunakan informasi sosial. Persepsi individu. Persepsi orang mengacu pada proses di mana kita menggunakan rangsangan sosial untuk membentuk persepsi manusia terhadap orang lain. Salah satu isyarat sosial yang penting adalah wajah. Daya tarik fisik dan isyarat persepsi lainnya. Daya tarik fisik telah diakui sebagai isyarat sosial yang kuat. Individu yang menarik umumnya diasumsikan memiliki berbagai karakteristik positif lainnya, termasuk lebih baik menyesuaikan diri, terampil secara sosial, ramah, disukai, ekstravert, dan cenderung mencapai kinerja-kinerja yang superior. Kesan pertama, ketika kita pertama kali bertemu seseorang, biasanya kenalan baru itu dengan cepat membuat kesan. Kesan pertama itu dapat memiliki efek yang bertahan lama. Kekuatan kesan pertama kemungkinan besar hanya karena efek seperti itu, proses di mana kita memahami penyebab perilaku orang lain dan membentuk kesan dari mereka sebagai individu. Kesalahan dan bias atribusi. Dalam teori atribusi, orang yang menghasilkan perilaku untuk dijelaskan disebut aktor. Orang yang menawarkan penjelasan kausal tentang perilaku aktor disebut pengamat. Aktor sering menjelaskan perbedaan perilaku mereka sendiri. Pengamat sering menjelaskan perilaku aktor dalam kaitannya dengan penyebab internal. Heuristik dalam pengolahan informasi sosial. Pada saat manusia membuat atribusi, manusia juga terlibat dalam proses pengolahan informasi sosial pada waktu yang bersamaan. Heuristik adalah jalan pintas kognitif yang memungkinkan kita membuat keputusan dengan cepat. Heuristik adalah alat yang berguna untuk menavigasi lanskap sosial yang kompleks, meskipun mereka dapat menyebabkan kesalahan. Konsep diri sebagai objek sosial. Kita masing-masing membawa representasi mental tentang diri kita sendiri. Kita dapat menganggap diri sebagai skema kita untuk siapa kita, seperti apa kita, dan bagaimana perasaan kita tentang resepsi ini. Objektivitas diri. Objektifikasi diri mengacu pada kecenderungan untuk melihat diri sendiri, terutama sebagai objek di mata orang lain. Menurut para peneliti tersebut, perempuan telah disosialisasikan dengan menganggap dirinya dan tubuh fisiknya sebagai objek dunia sosial. Perbandingan sosial. Kita memperoleh pengetahuan diri dari perilaku kita sendiri, tentu saja. Tetapi kita juga memperolehnya dari orang lain melalui perbandingan sosial. Proses di mana kita mengevaluasi pikiran, perasaan, perilaku, dan kemampuan kita dalam hubungannya dengan orang lain. Perbandingan sosial membantu kita mengevaluasi diri sendiri, memberitahu kita apa ciri khas kita, dan membantu kita membangun identitas. Persuasi. Persuasi merupakan sebuah upaya untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang. Guru, pengacara, dan tenaga pemasaran umumnya mempelajari berbagai teknik yang dapat membantu mereka menarik perhatian target.
Baik, selanjutnya kita masuk di altruisme, yaitu artinya itu memberi bantuan kepada orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri dan bahkan dapat menjadi hal yang merugikan. Itu gambar sudah jelas ya teman-teman. Contoh lain itu menolong orang yang sedang dalam masalah seperti kebakaran atau yang lainnya. Itu kan dapat berdampak kepada diri kita sendiri. Selanjutnya itu pandangan evolusi altruisme. Menurut para ahli etolog atau ilmu tentang hewan, spesies lain selain manusia juga memiliki sifat altruistik atau kebaikan, seperti kera atau anjing misalnya. Kebaikan merupakan adaptasi penting bagi manusia. Sifat altruisme adalah sifat dasar manusia. Selanjutnya, faktor psikologis dalam altruisme. Di faktor psikologis ini dibagi dua, yaitu suasana hati dan empati. Suasana hati dan memberi bantuan. Seseorang yang memiliki suasana hati yang baik cenderung memiliki rasa ingin membantu dibandingkan dengan orang yang sedang memiliki suasana hati yang buruk. Ini teman-teman pastinya sudah tahu ya. Terus selanjutnya ada empati dan memberi bantuan. Komponen penting dalam altruisme karena jika seseorang hanya bersimpati, persoalan tidak akan selesai. Contohnya itu di gambar udah ada teman-teman. Contoh lain, misalnya kita memberi bantuan seperti makanan kepada seorang pengemis. Jika kita hanya bersimpati seperti, oh kasihan ya pengemisnya, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Pengemis akan tetap lapar, seperti itu. Jika kita langsung berempati, kita langsung memberikan makanan dan pengemis bisa memakan makanan yang sudah kita beri. Seperti itu. Baik, selanjutnya faktor ilmiah dalam altruisme. Ini dibagi tiga. Ada altruisme dan gender, bystander effect, terus ada pengaruh media sosial. Ini yang pertama, gender dulu. Baik pria maupun wanita, semua memiliki tingkat empati masing-masing tergantung situasi dan kondisi. Selanjutnya, wanita lebih cenderung membantu dalam hal mengasuh. Wanita akan lebih sukarela untuk membantu dalam konteks ini. Ya, soalnya pria itu jarang mengasuh ya. Profesinya kan berbeda, seperti itu. Terus pria cenderung membantu dalam situasi yang dianggap krusial atau penting. Misalnya, saat ada tetangga yang membutuhkan bantuan warga, saat akan melakukan proses pindah rumah, atau orang yang membutuhkan tumpangan, mau pergi kemana seperti itu kebanyakan pria. Baik, selanjutnya bystander effect. Artinya itu kecenderungan individu yang mengamati sebuah keadaan darurat sendirian memiliki persentase rasa ingin membantu lebih besar daripada ketika ada pengamat lain hadir di area kejadian tersebut. Itu contohnya bisa dibaca ya teman-teman. Kisah dari Genovese, itu wanita yang dibunuh, yang ditusuk-tusuk tetangganya, tetapi tetangga yang lain tidak ada yang menolong ataupun menelpon polisi. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada, misalnya kita melihat kecelakaan, nah seperti itu. Jika ada orang banyak yang melihat kondisi tersebut, itu kan persentase kita untuk menolong lebih sedikit. Kebanyakan mungkin hanya, oh ada orang lain yang akan menolong. Jadi kita nggak begitu ingin membantu karena itu udah kebanyakan orang yang berada di situasi tersebut. Itu. Selanjutnya ada pengaruh media sosial. Psikolog menganggap bahwa media sosial dapat berpengaruh terhadap peran altruisme dan kehidupan suatu individu. Penelitian menunjukkan bahwa hal itu adalah benar. Contohnya itu bisa teman-teman lihat di gambar ini, atau mendengarkan musik dengan lirik pro-sosial. Seperti itu juga bisa mendorong kita untuk melakukan hal yang baik. Seperti itu. Agresi. Agresi mengacu pada perilaku sosial yang bertujuan untuk merugikan seseorang, baik secara fisik maupun verbal. Pengaruh-pengaruh dalam agresi, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi agresi, yaitu ada 3.
dari pengaruh biologis, pengaruh psikologis, dan pengaruh sosial budaya. Dalam pengaruh biologis terbagi menjadi 3, yaitu evolusi, genetika, dan neurobiologis. Di evolusi, pada pandangan evolusioner menyimpulkan bahwa awal evolusi manusia bertahan mungkin adalah individu yang agresif. Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa manusia memiliki sifat agresi yang sudah dimiliki sejak di dalam kandungan ibu atau awal mula manusia terbentuk dari Adam dan Hawa. Lalu, dari faktor genetika. Genetika sangat penting dalam perilaku agresi. Basis genetik gen penting dalam menjelaskan dasar biologis agresi. Pembiakan selektif hewan memberikan bukti pengaruh genetika dalam agresi. Dasar genetik untuk agresi lebih sulit untuk didemonstrasikan pada manusia daripada hewan, dan mungkin tergantung pada jenis agresi yang dipelajari. Secara khusus, penelitian kembar telah menunjukkan bahwa agresi fisik yang bersifat proaktif mungkin lebih dipengaruhi oleh gen, tetapi agresi yang reaktif dan agresi sosial, misalnya membicarakan rumor tentang seseorang, mungkin lebih rentan terhadap efek lingkungan. Lalu yang ketiga adalah neurobiologis, faktor neurobiologis. Meskipun manusia tampaknya tidak memiliki pusat agresi tertentu di otak, perilaku agresif sering terjadi ketika area seperti sistem limbik dirangsang oleh arus listrik. Lobus frontal otak, area yang paling terlibat dalam fungsi eksekutif seperti perencanaan dan pengendalian diri, juga terlibat dalam agresi. Penelitian oleh Adriana Rainer pada tahun 2008 dan rekan-rekannya telah memeriksa otak individu yang melakukan tindakan kekerasan terakhir, yaitu pembunuhan. Hasilnya menunjukkan bahwa pembunuh mungkin berbeda dari yang lainnya dalam hal defisit fungsi area otak ini. Neurotransmitter, khususnya tingkat serotonin yang lebih rendah, telah dikaitkan dengan perilaku agresif. Hormon adalah faktor biologis lain yang mungkin berperan dalam agresi. Hormon yang biasanya terlibat dalam perilaku agresif adalah testosteron. Peran testosteron dalam peningkatan agresi ini menunjukkan bahwa perubahan testosteron dapat menjelaskan mengapa beberapa orang respon lebih agresif terhadap isyarat kekerasan daripada yang lain. Pada poin ini perlu dicatat bahwa banyak studi agresi yang telah dilakukan di laboratorium psikologi sosial mengandalkan berbagai perilaku yang dapat dianggap agresif meskipun tidak melibatkan, misalnya meninju wajah seseorang tanpa alasan. Lalu ada pengaruh psikologis. John Dollar dan rekan-rekannya pada tahun 1939 mengemukakan bahwa frustasi yang menghalangi upaya seseorang untuk mencapai suatu tujuan dapat memicu agresi. Hipotesis agresi frustasi menyatakan bahwa frustasi selalu mengarah pada agresi. Namun, para psikolog kemudian menyadari bahwa selain frustasi, berbagai pengalaman permusuhan dapat menyebabkan agresi. Contohnya, rasa sakit fisik, penghinaan pribadi, kerumunan yang ramai, dan kejadian yang tidak menyenangkan. Penentu kognitif aspek lingkungan dapat mendorong kita untuk berperilaku agresif. Lalu, yang ketiga ada pengaruh sosial budaya. Agresi tidak hanya melibatkan faktor biologis dan kognitif, tapi juga faktor-faktor dalam dunia sosial yang lebih luas. Di antara faktor sosiokultural dalam agresi adalah variasi dalam ketidakadilan ekonomi, budaya kehormatan, dan sejauh mana orang menonton kekerasan di dunia. Di dalam pengaruh sosial budaya ada indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran perbedaan pendapat antara warga terkaya dan termiskin suatu negara. Semakin rendah angka pada indeks Gini, semakin kecil disparitas pendapatan. Dalam budaya dianggap sebagai aspek penting dari kelangsungan ekonominya. Lalu, mengurangi agresi. Teori Lippert dan Friedman pada 2007 telah mencetuskan bahwa teori kognitif sosial percaya bahwa orang bertindak agresif seringkali dihargai atas agresi mereka, dan bahwa individu belajar menjadi agresif dengan melihat orang lain berperilaku agresif. Orang tua secara khusus menjadi sasaran untuk membantu anak-anak mengurangi agresi.
Strategi pengasuhan yang direkomendasikan termaksud mendorong anak kecil untuk mengembangkan empati terhadap orang lain dan lebih dekat memantau aktivitas remaja. Penelitian telah mendukung pandangan ini. Dengan demikian, strategi untuk mengurangi agresi yang tampaknya saling menjanjikan adalah yang dirancang untuk mengurangi penghargaan atas agresi dan untuk mengeksposur terhadapnya. 3. Pengaruh sosial. Pengaruh sosial. Topik lain yang menarik bagi psikolog sosial adalah bagaimana perilaku kita dipengaruhi oleh individu dan kelompok lain. Pada bagian ini, kita akan membahas aspek-aspek kunci dari pengaruh sosial, yaitu kesesuaian, ketaatan, menerapkan kontrol diri, deindividuasi, penularan sosial, dan pengambilan keputusan dalam kelompok. Kesesuaian adalah perubahan dalam perilaku sosial agar lebih sesuai dengan standar kelompok. Kesesuaian mengambil banyak bentuk dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan orang secara negatif dan positif. Kesesuaian juga bekerja ketika kita mematuhi aturan dan regulasi yang memungkinkan masyarakat berjalan dengan lancar. Ketaatan. Ketaatan adalah perilaku yang sesuai dengan tuntutan eksplisit individu yang berwenang. Kami patuh ketika figur otoritas menuntut kami untuk melakukan sesuatu, dan kami melakukannya. Perhatikan bahwa dalam kesesuaian, orang mengubah pemikiran atau perilaku agar bisa lebih seperti orang lain. Sedangkan ketaatan, ada permintaan eksplisit untuk mematuhi. Kontrol diri. Ketika seseorang percaya bahwa mereka memiliki kontrol diri terhadap perilaku yang mereka lakukan, maka kemungkinan orang tersebut untuk mengubah perilakunya demi orang lain menjadi lebih kecil. Deindividuasi, yang menjelaskan perilaku individu dalam kelompok yang terjadi ketika individu kehilangan identitas dan rasa tanggung jawabnya ketika menjadi bagian dari sebuah kelompok. Penularan sosial. Individu biasanya tertawa lebih banyak ketika orang lain sedang tertawa. Bayi menangis saat bayi lain menangis. Pengaruh orang lain terhadap perilaku kita dapat berupa penilaian sosial. Perilaku meniru yang melibatkan penyebaran tindakan, emosi, dan gagasan. Pengambilan keputusan dalam kelompok. Ada beberapa aspek pengambilan keputusan dalam kelompok, yaitu pergeseran beresiko, polarisasi, pemikiran kelompok, pengaruh mayoritas dan minoritas. Dalam satu investigasi, partisipan dihadapkan pada dilema fiktif seperti ini dan ditanyai seberapa besar risiko yang harus diambil dari karakter dalam skenario. Hubungan antar kelompok adalah hubungan yang memiliki hubungan antara dua kelompok atau lebih yang memiliki ciri khusus. Identitas kelompok mengacu pada cara kita mengidentifikasikan diri sendiri dalam kaitannya dengan keanggotaan kelompok kita. Berbeda dengan identitas pribadi yang sangat individual, identitas sosial mengasumsikan beberapa kesamaan dengan orang lain. Contoh identitas kelompok yaitu identitas sosial yang mungkin termasuk mengidentifikasi dengan kelompok agama, negara, organisasi sosial, partai politik, dan banyak kelompok lainnya. Psikolog sosial Kay Delks mengidentifikasi 5 jenis identitas sosial yang berbeda, yaitu etnis, agama, afiliasi politik, pekerjaan dan kesenangan, hubungan pribadi, dan kelompok distigmatisasi. Teori identitas sosial Touchpath menyatakan bahwa identitas sosial kita adalah bagian penting dari citra diri kita dan sumber perasaan positif yang berharga tentang diri kita sendiri. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk memihak kepada suatu kelompok etnis sendiri daripada kelompok lain. Etnosentrisme tidak hanya berarti membanggakan sekelompok seseorang, juga melibatkan penegasan keunggulan kelompok atas kelompok lain.
Etnosentrisme juga mendorong dalam kelompok luar kita untuk berpikir. Akibatnya etnosentrisme menyeratkan bahwa kelompok orang lain tidak hanya berbeda, tetapi lebih buruk daripada kelompok sendiri. Dampak positifnya etnosentrisme adalah meningkatkan semangat patriotisme, menjaga keutuhan dan kestabilan budaya, menjaga rasa persaudaraan, menimbulkan rasa tolong-menolong, dan menimbulkan sama rasa. Dampak negatifnya adalah menimbulkan konflik sosial antar suku, agama, ras, dan juga golongan. Munculnya berbagai aliran politik, menghambat proses integrasi, dan juga menghambat proses asimilasi atau pertukaran budaya yang berbeda di satu sama lain. Contohnya adalah masih banyak karakter masyarakat Indonesia yang memaknai perbedaan dengan membandingkan kepercayaan mana yang paling benar. Perbedaan pendapat menjadi suatu masalah dapat berujung pada persoalan ketuhanan, mengurangi keobjektivitas ilmu pengetahuan. Prasangka adalah sikap negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap individu berdasarkan keanggotaan individu dalam kelompok tertentu. Kelompok tersebut dapat terdiri dari orang-orang dari etnis, jenis kelamin, usia, agama tertentu. Pada dasarnya, setiap orang berbeda-beda dalam memikirkan prasangka. Sikap prasangka dibagi menjadi dua, yaitu rasisme eksplisit atau terbuka dan rasisme tersirat atau terselubung. Rasisme eksplisit adalah ekspresi bias institusional terhadap orang lain yang disebabkan perbedaan ras. Rasisme implisit mengacu pada sikap yang ada di tingkat yang lebih dalam dan lebih luas, yang juga bias dihasilkan struktur kekuasaan yang asimetris. Sikap implisit harus juga diukur dengan metode yang tidak membutuhkan kesadaran. Stereotip dan prasangka. Stereotip adalah sebuah keyakinan positif maupun negatif yang dipegang terhadap suatu kelompok sosial tertentu. Setelah munculnya stereotip, maka akan muncullah prejudis atau prasangka yang merupakan sikap negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap anggota kelompok tersebut. Prasangka dapat berupa perasaan tidak suka, marah, jijik, tidak nyaman, bahkan kebencian. Stereotip itu berada dalam ranah kognitif, sedangkan prasangka berada dalam ranah afektif, dan diskriminasi berada dalam ranah perilaku yang munculnya. Stereotip itu ada yang positif, ada yang negatif. Misalnya etnis Minang Padang, positifnya pekerja keras, tapi stereotip negatifnya itu keras kepala sama egois. Juga orang Batak dengan volume suara yang keras, sehingga terdapat stereotip bahwa karakternya pun demikian, keras dan kasar, padahal faktanya belum tentu semua orang Batak seperti itu. Diskriminasi adalah tindakan negatif atau merugikan yang tidak dapat dibenarkan terhadap anggota kelompok hanya karena orang tersebut termasuk dalam kelompok itu. Diskriminasi terjadi ketika reaksi emosional negatif bergabung dengan keyakinan prasangka dan diterjemahkan ke dalam perilaku. Contohnya, diskriminasi berdasarkan suku, etnis, ras, dan agama keyakinan. Diskriminasi berdasarkan etnis, kelamin, gender. Contohnya, anak laki-laki lebih diutamakan dibandingkan anak perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan. Diskriminasi kepada penyandang cacat. Contohnya, penyandang cacat dianggap sakit dan tidak diterima di instansi pemerintahan. Faktor-faktornya, mekanisme pertahanan psikologi, kekecewaan, mengalami rasa tidak selamat dan rendah diri, sejarah,
persaingan dan eksploitasi corak sosialisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ria. Yang kelima, hubungan dekat. Hubungan dekat, seiring dengan kesehatan dan kebahagiaan yang baik, hubungan dekat sangat menonjol dalam pengertian kebanyakan orang tentang kehidupan yang baik. Nah, tidak heran jika para psikolog sosial tertarik untuk mempelajari aspek menarik dari keberadaan manusia ini. Memang banyak sekali literatur yang terakumulasi dalam psikolog sosial, misalnya meneliti tentang ketertarikan, cinta, dan keintiman. Lalu selanjutnya yaitu ketertarikan. Apa itu ketertarikan? Ketertarikan adalah faktor kunci dalam ketertarikan antar pribadi, yaitu daya tarik fisik. Penelitian tentang ketertarikan antar pribadi telah menjelaskan berbagai faktor lain yang berperan dalam ketertarikan yang dinamis. Lalu selanjutnya cinta. Cinta apa? Cinta kasih juga disebut cinta pendamping. Cinta yang terjadi ketika individu yang memiliki orang lain dekat dan memiliki kasih sayang mendalam untuk orang tersebut, atau cinta terhadap orang yang sangat ingin kita cintai. Lalu selanjutnya kedekatan dan kesamaan. Kedekatan atau kedekatan fisik adalah prediktor kuat ketertarikan. Nah, contohnya adalah kita atau Anda lebih cenderung tertarik pada seseorang yang Anda lewati di aula setiap hari daripada seseorang yang jarang Anda temui atau tidak pernah Anda temui sekalipun. Selanjutnya, saya akan membahas bagian terakhir dari kognisi sosial. Saya, Vanita Bita Kusrin, dengan NIM 802020-042, akan membahas psikologi sosial, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis. Prinsip-prinsip psikologi sosial telah memberikan dasar yang kuat untuk penelitian yang sedang berlangsung di bidang kesehatan dan kebugaran. Di antara lainnya, ada beberapa hubungan penting yang ditemukan para peneliti, di antaranya kontak sosial, kesehatan fisik, dan kesejahteraan psikologis. Selanjutnya, daftar panjang penelitian telah membuktikan bahwa ikatan sosial adalah variabel penting. Sebagai contoh, dalam studi penting, isolasi sosial memiliki pengaruh 6 kali lipat pada tingkat kematian yang dimiliki oleh perokok. Dalam studi lain, 1.234 pasien serangan jantung, mereka yang hidup sendiri hampir 2 kali lebih mungkin mengalami serangan jantung kedua. Lebih lanjut, dalam sebuah penelitian terhadap pasien leukemia, dari mereka yang mengatakan bahwa mereka sendiri memiliki sedikit dukungan sebelum menjalani transplantasi sumsum tulang, hanya 20% yang hidup 2 tahun kemudian. Dan yang terakhir, para janda meninggal pada tingkat yang 3-13 kali lebih tinggi. Individu yang berpartisipasi dalam jejaring sosial lebih beragam karena mereka memiliki hubungan dekat dengan pasangan, berinteraksi dengan anggota keluarga, teman, tetangga, dan sesama pekerja, dan tergabung dalam kelompok sosial dan agama. Dan yang terakhir, masing-masing dari kita memiliki saat-saat dalam hidup kita ketika kita merasa kesepian, terutama ketika kita sedang mengalami banyak transisi kehidupan. Misalnya, ketika individu meninggalkan dunia yang mereka kenal, seperti kampung halaman dan keluarganya untuk mulai kuliah, mereka bisa sangat kesepian. Memang, mengalami kesepian di awal karir perguruan tinggi adalah hal yang cukup umum dan normal. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih.